Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan, tugas sederhana bisa membawa seseorang ke dunia yang penuh misteri? Inilah kisah Andi, seorang supir ambulans yang menjalankan tugas malamnya, hanya untuk menemukan dirinya terjebak di antara kenyataan dan sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip seperti enggan menerangi malam yang gelap. Aku, Andi, seorang supir ambulans, sedang bertugas menunggu panggilan darurat di parkiran rumah sakit. Pukul 2.15 dini hari, suara telepon di dashboard ambulans berbunyi. Aku menerima panggilan darurat, pasien di Desa Sukamaju, kondisi kritis. Segera jemput, perintahnya singkat. Desa Sukamaju, itu desa di pinggiran kota, jaraknya cukup jauh dan terkenal dengan cerita-cerita mistis. Namun, tugas tetap tugas. Aku langsung melajukan ambulans. Saat melewati jalan menuju desa, suasana semakin sunyi. Kabut tebal menyelimuti, membuat jarak pandangku terbatas. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, melambai meminta tumpangan. Pikiranku ragu, tapi aku berhenti. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang basah terkena hujan. Wajahnya tertutup rambut panjang yang lepek. Dengan suara pelan, dia berkata, "Tolong, saya butuh ke desa ini." Dia menyebutkan Desa Sukamaju. "Baik, saya juga ke sana," jawabku singkat, mempersilakan dia masuk. Wanita itu duduk diam di kursi penumpang. Tidak ada percakapan selama perjalanan, hanya suara hujan yang menghantam kaca depan. Sesampainya di desa, aku menoleh ke kursi penumpang untuk memberitahunya bahwa kami sudah tiba. Namun, wanita itu tidak ada di sana. Kursinya kosong, hanya menyisakan tetesan air hujan di lantai mobil. Dadaku bergemuruh. Aku baru saja menjemput seseorang yang tidak seharusnya ada di sini. Aku terdiam beberapa saat di kursi kemudi, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak ada jejak wanita itu selain tetesan air di lantai mobil. Tetapi panggilan darurat ini belum selesai. Aku harus menemukan pasien yang membutuhkan bantuan. Desa Sukamaju benar-benar sepi, hanya beberapa rumah dengan lampu temaram. Setelah berputar-putar, akhirnya aku menemukan alamat yang diberikan. Sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan, tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Aku turun dari ambulans, membawa tandu dan mengetuk pintu rumah tersebut. "Permisi, saya dari ambulans." Ada yang memanggil, suaraku terdengar lebih kecil dari yang kukira. Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu, dan ternyata tidak terkunci. Bau lembab langsung menyerbu hidungku. Lampu di dalam rumah redup, dan dindingnya dipenuhi coretan yang tidak jelas artinya. Di sudut ruangan, aku melihat seorang pria tua duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arahku. "Tolong, bawa aku ke rumah sakit," katanya dengan suara serak. Aku segera mendekatinya, tapi saat tanganku menyentuh kursi rodanya, suasana berubah. Lampu rumah tiba-tiba padam, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku menoleh ke tangga, tapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" tanyaku, tapi pria tua itu tidak menjawab. Wajahnya kini menunduk, tubuhnya gemetar. "Mereka tidak suka kamu di sini," katanya pelan, seperti berbisik. "Mereka? Siapa mereka?" tanyaku dengan panik. Belum sempat pria itu menjawab, pintu rumah tiba-tiba terbanting terbuka. Angin dingin masuk, dan aku mendengar suara tawa wanita yang menyeramkan, tawa yang mirip dengan suara wanita yang aku jemput di jalan tadi. Aku tidak berpikir panjang lagi. Dengan susah payah, aku mengangkat pria tua itu ke tandu dan berlari ke ambulans. Saat menyalakan mesin dan melajukan mobil, aku melihat melalui kaca spion. Rumah itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanya lahan kosong penuh kabut. Ambulans melaju kencang meninggalkan Desa Sukamaju. Aku terus melirik pria tua yang terbaring lemah di tandu belakang. Matanya terpejam, napasnya berat.
Tetapi tangannya terus gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pikiranku terganggu oleh sesuatu yang lain. Bau aneh menyengat di dalam ambulans, seperti aroma bunga melati bercampur dengan bau busuk. Kaca spion tengah menunjukkan sesuatu yang membuatku merinding. Di kursi belakang, ada sesosok bayangan wanita berbaju putih duduk diam, rambut panjangnya menutupi wajah. Aku mengenalnya, itu wanita yang kujemput sebelumnya. Jantungku berpacu. Aku memberanikan diri bertanya, "Apa maumu? Kenapa kau mengikuti kami?" Dia tidak menjawab, tetapi kepalanya perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan senyum tipis menyeringai di bibirnya. "Kau membawa dia pergi. Dia milik kami," katanya dengan suara menggema. Aku langsung menginjak pedal gas lebih dalam, mencoba fokus pada jalan. Tapi ambulans mendadak terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi rodanya. "Berhenti, jangan bawa dia," suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti di dalam kepalaku. Pria tua di tandu mulai meracau, "Jangan dengarkan dia, jalan terus, tolong aku." Aku hampir kehilangan kendali. Jalanan di depan seperti memanjang tanpa ujung. Rasa takut semakin mendesak, tetapi aku harus fokus. Aku memegang kuat setir dan berteriak, "Kalian bukan yang mengatur hidup dan mati. Aku akan menyelamatkannya." Tiba-tiba, suara sirine ambulans berhenti sendiri. Lampu di dalam mobil mati, dan aku mendengar suara pintu belakang terbuka. Melalui kaca spion, aku melihat pria tua itu tidak lagi ditandu. Dia berdiri di belakang ambulans, tubuhnya memandang lurus ke arah wanita tadi. Aku menginjak rem mendadak. Saat aku berbalik untuk melihat, mereka berdua sudah tidak ada. Tandu kosong, dan pintu belakang ambulans tertutup rapat seperti tidak pernah terbuka. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna semua ini. Tapi sebelum aku sempat menarik napas panjang, suara radio di dashboard menyala sendiri. Dan suara yang familiar terdengar. "Ambulans 027, Anda belum menyelesaikan tugas. Jemput pasien berikutnya di..." Suara itu menyebut nama desa yang tidak asing, Desa Sukamaju. Tubuhku gemetar mendengar suara dari radio itu. Aku melihat jam di dashboard, pukul 2.15 dini hari. Jam ini tidak bergerak sejak aku menerima panggilan pertama tadi. Ada sesuatu yang salah, dan aku mulai merasa seperti terperangkap di lingkaran yang tak berujung. Namun, tugas tetap tugas. Meski takut, aku memutar ambulans kembali ke arah Desa Sukamaju. Jalanan semakin gelap dan sunyi, kabut semakin tebal, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sesampainya di desa, suasana terasa berbeda. Tidak ada lampu rumah, hanya kegelapan total yang menyelimuti. Aku memutuskan berhenti di depan sebuah jalan setapak yang tidak kukenal sebelumnya. Di sana, ada seorang pria berdiri dengan jas hujan hitam, membawa lentera. Aku menurunkan kaca jendela. "Pak, saya mencari pasien yang memanggil ambulans. Apakah Anda tahu alamatnya?" tanyaku. Pria itu menoleh pelan, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Ikuti saya," katanya singkat. Dia mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Rasanya berat meninggalkan ambulans, tapi aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku mengambil senter dan berjalan mengikutinya. Suasana semakin mencekam, pepohonan di kanan kiri jalan seperti melengkung menutupi langit. Setelah beberapa menit berjalan, pria itu berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat. Di baliknya, berdiri rumah besar yang tampak seperti bangunan kolonial lama. "Disinilah tempatnya," kata pria itu, lalu menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Aku berusaha menenangkan diri, membuka gerbang yang berat dan berderit. Langkahku menuju pintu depan terasa semakin lambat, seperti ada yang menahanku. Saat aku mengetuk pintu, suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan banyak orang yang bercampur jadi satu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, suasana rumah terasa dingin, meski tidak ada angin.
Ruangan itu penuh dengan lukisan wajah-wajah tua yang menatap tajam. Di tengah ruangan, seorang wanita berdiri membelakangiku. Gaun putih panjangnya terlihat lusuh, rambut panjangnya menutupi sebagian tubuhnya. Aku langsung tahu itu dia, wanita yang terus mengikuti sejak awal. "Apa maumu?" tanyaku, mencoba mengatasi rasa takut. Dia tidak menjawab, sebaliknya, dia perlahan berbalik. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, matanya berwarna merah darah, dan senyumnya memperlihatkan deretan gigi tajam. "Kau tidak pernah meninggalkan tempat ini," katanya dengan suara dingin yang menusuk. Seketika, pintu rumah tertutup keras di belakangku, dan suara langkah kaki mulai terdengar dari arah tangga. Aku berbalik, melihat sosok pria tua di kursi roda tadi turun perlahan, tetapi wajahnya kini terlihat seperti tengkorak hidup. Aku berlari menuju pintu, mencoba membukanya, tetapi sia-sia. Ruangan mulai berputar, dan suara-suara bisikan itu semakin keras. "Kau adalah bagian dari mereka sekarang." Semuanya gelap. Aku terbangun di dalam ambulans. Mesin menyala, sirine berbunyi, dan suara dari radio memanggil lagi. Aku menatap jam di dashboard dengan perasaan campur aduk. Pukul 2.15 dini hari lagi. Napasku berat, dadaku sesak. Aku sudah bolak-balik ke desa Sukamaju. Tapi semuanya terasa seperti jebakan tanpa akhir. "Ini mimpi, pasti mimpi," gumamku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi rasa dingin di jari-jariku, aroma melati yang kembali menyeruak, dan getaran halus dari ambulans menyadarkanku, ini nyata. Aku mencoba mengingat-ingat, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku telah membawa sesuatu dari desa itu yang membuatku terjebak? Lalu suara dari radio berbunyi lagi, kali ini dengan nada lebih keras. "Ambulans 027, kenapa tidak bergerak? Jemput pasien di desa Sukamaju, atau pasien akan mati?" Aku menggelengkan kepala. Petik 2. "Tidak, aku tidak akan kembali ke sana," teriakku, menendang dashboard. Tapi radio itu terus berbunyi. Suara bisikan muncul dari speaker, memanggil-manggil namaku, "Andi. Andi." Aku memutuskan untuk mencoba hal lain. Aku memutar balik ambulans, kali ini melajukannya ke arah jalan keluar desa, berharap bisa meninggalkan tempat ini. Namun, semakin jauh aku berkendara, semakin aku merasa seperti kembali ke tempat yang sama. Setiap belokan membawa aku kembali ke jalan setapak yang menuju desa Sukamaju. Aku tidak bisa keluar, gumamku, nyaris putus asa. Saat aku hampir menyerah, aku melihat sesuatu di dashboard. Kertas kecil terselip di bawah tombol sirine. Aku meraihnya, dan di sana tertulis sebuah pesan dengan tinta merah, "Kau tidak akan bebas sampai kau memahami tugasmu. Bawa yang seharusnya kau bawa." Aku membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencerna maksudnya. Bawa yang seharusnya aku bawa? Apa maksudnya? Aku teringat pria tua yang sempat kubawa di tandu. Mungkin dia bukan pasien sebenarnya. Atau, mungkinkah wanita berbaju putih itu yang dimaksud? Dengan berat hati, aku memutar ambulans lagi ke desa Sukamaju. Kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Udara semakin dingin, dan kabut begitu tebal hingga lampu depan ambulans nyaris tak berguna. Sesampainya di desa, aku berhenti di tengah jalan. Aku turun, mencoba mendengar atau melihat sesuatu, tapi tidak ada suara selain angin yang berbisik lembut. Saat aku berbalik ke arah ambulans, wanita berbaju putih itu sudah berdiri di sana, di depan pintu mobil. Wajahnya lebih tenang, tidak lagi menyeramkan. "Aku menunggumu," katanya, suaranya terdengar lebih manusiawi. Petik 2. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus mengikutiku?" tanyaku dengan sisa keberanian yang kumiliki. Dia mendekat, matanya kini terlihat sendu. "Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Kau harus membawaku ke tempat terakhirku." Aku terdiam. Tempat terakhirnya, apakah dia berbicara tentang kematian? Aku membuka pintu belakang ambulans. Dia naik perlahan dan duduk di tandu. "Sekarang kau tahu apa tugasmu," katanya pelan.
sebelum tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati yang samar. Tiba-tiba, suara dari radio kembali terdengar, tetapi kali ini berbeda. Ambulans 027, laporan selesai. Anda bebas melanjutkan perjalanan. Aku melihat jam di dashboard. Pukul 3 dini hari. Untuk pertama kalinya, waktu bergerak maju. Aku melajukan ambulans keluar desa. Jalanan kini terlihat terang, tanpa kabut atau hujan. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang kutahu, aku telah menyelesaikan sesuatu yang penting malam ini. Namun, saat aku melihat kaca spion untuk terakhir kalinya, bayangan wanita berbaju putih itu tampak berdiri di tengah jalan, tersenyum samar sebelum menghilang dalam kabut.